Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah. Fa insyaallah taala kita semua dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai tentang hari raya Idul Adha, yaitu telah ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2025 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Sebelum pelaksanaan hari Idul Adha, kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, tepatnya di tanggal 8 dan tanggal 9. Di tanggal 8 adalah hari Tarwiyah, di mana hari pembenaran tentang mimpinya Nabiullah Ibrahim atas perintah Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Dan kemudian pada tanggal 9-nya kita puasa Arafah. Itu semuanya adalah sunahan yang telah dianjurkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya terjadi wukuf di Arafah, di Mekah al-Musyarrafah, terjadi di tanggal 6 daripada bulan haji atau bertepatan dengan 6 Juni 2025, itu tetap bagi kita di sini melaksanakan daripada hari raya Idul Adha. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah, bahwa Islam memang dari Arab, tapi tidak serta-merta kita mengikuti apa yang ada di Arab. Termasuk penetapan daripada jatuhnya hari Idul Adha ataupun Idul Fitri, karena keadaan waktu itu berbeda antara Saudi Arabia dengan Indonesia. Jelasnya kita mengikuti ulil amri di negeri kita, dan ini merupakan salah satu kewajiban untuk mentaatinya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah para pemimpin kamu. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah menetapkan 10 Zulhijjah adalah bertepatan pada tanggal 6 Juni 2025. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam bulan Zulhijjah ada beberapa hal. Di antaranya kita disuruh berkurban secara badaniyah, yaitu untuk tidak makan tidak minum selama 2 hari, dari mulai terbit waktu subuh sampai datang waktu maghrib. Itu yang tadi saya katakan adalah puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. 2 puasa sunnah ini saudara akan menghapus dosa kita
dosa masa lalu maupun dosa yang akan datang. Itu disampaikan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita diperintahkan untuk berkurban. Ada kurban, ada akikah. Akikah adalah kesempatan menyembelih hewan pada saat hari kelahiran, di mana kita pada usia bayi orang tua kita mengakikahkan kita dengan mengundang orang banyak dalam rangka bersyukur kepada Allah atas kelahiran kita sebagai anak. Jika terjadi bahwa sampai kita dewasa orang tua kita susah, jangankan untuk membeli seekor kambing ataupun 2 ekor kambing, untuk makan saja susah, itu tidak dipermasalahkan oleh agama. Akan tetapi sesudah kita dewasa, kita memiliki pekerjaan dan gaji itu mencukupi untuk membeli daripada hewan kurban ataupun hewan akikah, hendaklah itu kita lakukan sebagai ittiba, ketaatan atas perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap orang yang terlahir, setiap bayi yang terlahir ke muka bumi mereka tergadaikan. Maka tebuslah dengan 2 ekor kambing bagi laki-laki, 1 ekor kambing bagi perempuan. Itu akikah, saudara. Itu akikah. Adapun kurban ini perintah sunnah yang tidak ada batas ketentuannya sepanjang umur, selagi Allah memberikan kita rezeki yang banyak, rezeki yang cukup. Tidak ada kata selesai, tidak ada kata cukup sekali untuk berkurban, tapi terus menerus untuk melakukan hal itu sebagai tanda syukur kita atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang dianugerahkan kepada kita. Terlebih lagi atas syukurnya kita kepada Allah pada saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabiullah Ismail. Dengan rahmat Allah, Nabi Ismail digantikan dengan kambing gibas dari surga. Jika seandainya tidak digantikan dengan kambing gibas dari surga, maka habislah anak laki-laki yang ada di muka bumi. Dan itu merupakan bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak kepada saudara-saudara, jangan sampai kita enggan untuk berkurban, tahu-tahu duit kita habis untuk main judi online, saudara-saudara. Gara-gara enggan untuk berkurban, menganggapnya sunnah, enggak penting, tahu-tahu duit kita habis untuk membayar pinjaman online. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sebelum hal itu terjadi menimpa kita, sadar banyak panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, seruan-seruan Allah yang kita abaikan, terutama untuk berinfak, bersedekah. Memang begitulah kita manusia. Kalau belum diberikan peringatan belum juga sadar. Maka hal kejadian yang pernah menimpa saudara, seandai kata seumpama misalnya saudara di bulan kemarin terlibat judi online, terlibat pinjaman online, sehingga duit saudara habis tanpa ada guna. Sadar kembali. Kalau hari ini kita masih kerja, berkurbanlah. Sebab dengan berkurban, kata ulama, satu helai daripada hewan yang kita kurbankan itu mendapatkan 10 pahala. Lalu bagaimana sapi yang kita korbankan, semakin berat sapi yang dikorbankan timbangannya, semakin berat pula pahala. Dan pahala itu saudara bukan hanya ganjaran di alam kubur, bukan hanya ganjaran nanti di akhirat, sebagai kemudahan pada saat kita dihisab, sebagai kelancaran pada saat berjabat di atas Shiratal Mustaqim, rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berani untuk berkurban akan diberkahkan sepanjang umurnya. Dan ini kita harus percaya dan wajib yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti setan. Orang yang terlibat judi online tidak akan pernah kaya, saudara-saudara. Kemudian dia lari karena kepepet meminjam pinjaman online. Itu pun juga tidak akan membuat berkah hidup kita, selain daripada kita melakukan bentuk ketaatan, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Saya ingin mengingatkan di mimbar yang mulia ini akan ikrar kita, janji kita. Itu bukan hanya janji di lisan. Setiap waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Mungkin juga kita lakukan itu ikrar pada saat kita menunaikan solat-solat sunnah. Apa janji kita? Sesungguhnya solat saya, ibadah saya, hidup saya, matinya saya. Kehidupan saudara bukan hanya sekedar nyawa yang bersemayam dalam badan, tapi kekayaan harta, gaji yang cukup, itu kehidupan. Mobil yang bagus, motor yang banyak di rumah, harta benda di mana-mana, itu kehidupan. Apa kata kita? Semuanya ya Allah, saya serahkan hanya untuk-Mu, bukan untuk yang lain. Tapi pada kenyataannya janji kita dusta kepada Allah. Di lisan kita berkata, semuanya aku serahkan padamu ya Allah. Tapi pada kesempatan yang lain datang setan membawa berita gembira tentang judi online. Seluruh harta kita habis untuk melakukan judi online dan pinjaman online. Atau daripada bisnis-bisnis yang menjanjikan keuntungan yang padahal menjadikan semua itu kehancuran bagi diri kita. Ini saudara-saudara yang harus kita pahami, yang harus kita telaah dalam solat kita, bahwa janji kita, ikrar kita, membaca doa kita bukan hanya sekedar di lisan, tapi masukkan ke dalam hati, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa janji kita itu bukan main-main kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar, kita tahu bahwa semua gerak-gerik kita, otak kita bekerja, mata kita melihat, telinga kita mendengar, mulut kita bisa berbicara, dan kita bisa melakukan segala hal. Lain tidak, itu semua atas izin gerak Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran harus kita mulai sejak dini. Jangan sampai kita sudah berbaring di rumah sakit kita baru mau sadar. Kita baru mau berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas solihin. Ini ayat bisa kita maknakan, kita artikan, kita terjemahkan. Pada saat orang yang sakit dalam menjelang kematiannya, dia koma. Kemudian dia berkata, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, hidupkan saya, hilangkan koma yang ada di diri saya agar saya sadar kembali. Saya mau insaf, saya mau tobat, saya mau beramal, saya mau bersedekah, saudara-saudara. Tapi biasanya orang yang koma selanjutnya adalah dia wafat alias meninggal dunia. Belum lagi penyesalan sampai kita masuk ke alam kubur. Sama halnya dengan orang yang sedang koma. Mereka berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas solihin. Tuhan, kembalikan saya ke Tangerang. Tuhan, kembalikan saya ke Indonesia, ke kampung saya. Saya akan jual harta saya untuk ibadah, untuk bersedekah. Saudara, jangan sampai penyesalan sia-sia terjadi kepada kita. Saat inilah kita berniat, kita berazam, bercita-cita, di tanggal 6 Juni, ya Rabb, akan saya keluarkan harta saya, walaupun hanya sekedar seekor kambing, saya sembelih atas namamu dan memohon keridhaan-Mu. Inilah saudara-saudara keimanan yang sesungguhnya, pembenaran atas janji kita dalam keseharian solat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, yang kita katakan tadi, sesungguhnya solat saya, semua ibadah saya, hidup dan kehidupan saya dan mati saya, semuanya saya serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Shalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat, tegakkanlah solat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat hasud kepadamu dan orang-orang yang menyinyir akan kebaikanmu, mereka terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu jaminan, saudara, kalau kita mau berkorban, Allah akan limpahkan keberkahan atas rezeki kita, dan kita Allah jadikan orang yang sungguh-sungguh di dalam melaksanakan segala ibadah atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas atas orang-orang yang hasud kepada kita, iri dengki atas kekayaan kita, pekerjaan kita. Itu semua telah diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Jika ada orang-orang yang sirik dengki kepadamu lantaran kamu telah melakukan banyak ketaatan, menjadi lelaki-lelaki soleh, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, aku sudah tahu, aku maha tahu siapa orang-orang yang sirik dengki kepadamu, yang hasud kepadamu karena engkau berbuat taat kepadaku. Kata Allah, wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah aku yang akan melindungi dirimu, dan cukuplah aku yang menjadi penolong atas segala rasa takutmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.